itu adalah syafaat pertolongan yang hubungannya dengan urusan akhirat nanti. Ya, siapa yang diizinkan oleh Allah adalah jadi rekomendasi ya. Jadi sifatnya rekomendasi yang bisa merekom siapa yang akan dimasukkan pada surganya Allah itu nanti adalah para nabi, para malaikat dan orang-orang yang soleh. Ya, itu yang diberi ya oleh Allah itu izin. Nah, bentuk syafaatnya apa? Bentuk syafaatnya apa? Orang yang sudah berada di surga tapi kelasnya ekonomi dinaikkan ke derajat yang lebih tinggi surganya. Kemudian yang orang-orang Islam tapi masih masuk di neraka sakor karena tidak kurang sholatnya, karena tidak menunaikan zakat, padahal diberi oleh Allah kemampuan, kelebihan rezeki, itu kan nasib nanti masih di istilahnya ada tahanan dulu ya, walaupun di sakor itu tingkatan yang paling tidak terlalu panas, bukan di bawah gitu ya. Nah, itu nanti akan diminta untuk segera diringankan siksanya. Itu bentuk-bentuk pertolongan Allah yang itu di syafaat. Namun pada ayat 85 ini itu pertolongan yang berhubungan dengan urusan dunia. Jadi barang siapa yang menjadikan dirinya sebagai pemberi syafaat bagimu dan menolongmu, ini konteksnya dalam peperangan ya, jadi konteksnya di dalam peperangan ya, waktu itu membantu Rasulullah, dan kaitannya dengan jihad fi sabilillah. Ada yang membantu dengan hartanya, ada yang membantu dengan doanya, ada yang membantu untuk di bagian dapur, bagian tim kesehatan. Nah, itu yang dimaksudkan pada ayat ini. Padahal yang diperintahkan berperang itu hanya kamu sendiri. Jadi kayak yang berperang, kalau kita ngomong masalah perang, yang perang itu ada aturannya di dalam Islam. Yang berperang yang memang tentara yang terlatih. Jadi nggak semua nggak punya ilmu kemudian budal perang gitu ya. Nggak begitu. Bahkan seorang pemuda yang dia punya tanggung jawab ibu yang harus diurusnya, itu kalau dia mati dalam keadaan berperang, ya itu tidak dimasukkan dulu ya sebagai mati syahid karena dia meninggalkan kewajibannya, sehingga Rasulullah selektif betul ya. Jadi nanti ditaruh di Aqraf itu kan ada 3 yang di Aqraf itu. Jadi anak kecil yang mati dia lahir di lingkungan non muslim, orang yang sama amalnya 50% kebaikannya, nggak ada satupun yang berat kepada timbangan kebaikannya, itu kan nanti ditaruh di Aqraf. Kemudian orang yang berperang di jalan Allah, dia mati harusnya mati syahid, tapi karena tidak mendapatkan restu ibunya, itu perlu mendapatkan perlindungan ya, maka itu juga nggak langsung di Jannatul Firdaus tapi berada di Aqraf itu. Jadi ada 3 golongan yang ditempatkan di Aqraf, tidak di surga, tidak di neraka. Nah, kapan dia bisa masuknya ke surga? Tergantung ya syafaat ya, tergantung yang siapa yang akan memberikan rekomendasi itu. Ya, gambarannya seperti itu. Namun yang ayat 85 itu, walaupun kita tidak bisa ya berperang ke Palestina, ya kita juga mendukung dengan doa, mendukung dengan dana ya. Jadi luar biasa yang terkait dengan walaupun sekarang sudah di stop dulu karena kita lanjut kepada gerakan infak peduli pendidikan. Ya, yang kemarin kami hadir ya, di sana sudah terkumpul 62 miliar gitu. Ya, jadi ini adalah mendukung
Kenapa? Karena orang perang itu butuh biaya, ya butuh senjata, butuh ini ya. Kalau di negeri kita sekarang perang apa? Perang apa sekarang? Politik. Politik. Ya, ini kan perangnya perang apa? Ya itu kita kepingin punya apa? Harapannya apa itu? Wakil-wakil yang bisa undang-undang kesehatan gimana ya? Kalau kesehatan kemudian tidak boleh yang swasta melanjutkan izinnya gitu ya. Kita kan perlu berjuang. Gimana juangnya? Bukan hanya sekedar nyoblos calonnya yang kita pilih ya, tapi perlu damai. Bagaimana ini bisa nggak masuk dapat satu kursi ya, supaya bisa bicara tentang persoalan kesehatan, dokter yang ngerti. Jadi kadang-kadang kan nggak peduli sampai ke situ. Berapa kursi yang ingin dicapai oleh kita katakan yang akan memperjuangkan ya persoalan undang-undang di PRR itu sangat penting. Nah, itu syafaat yang dimaksud di situ ikut andil gitu ya. Ikut andil di situ, bukan hanya sekedar aku nyoblos selesai. Berapa yang kamu ajak, berapa yang, karena itu semua butuh biaya. Ya, jadi yang lagi rame istilahnya dalam grup jihad politik ya, jihad politik. Jadi kalau nggak ada modal harta ya bagaimana nanti bisa ya, bukan nyogok pemilih, bukan, tapi biaya itu sangat ya dibutuhkan gitu ya. Jadi kayak yang golput itu nanti nggak datang. Kenapa kok nggak datang? Oh, saya tinggalkan pekerjaan saya. Berapa pekerjaannya? Setengah hari datang ke 50.000. Tentunya lah ini loh gantinya, supaya tidak kosong. Soalnya kartu kosong itu yang tidak aman di kecamatan nanti. Nah itu ke sana. Jadi kalau dulu di masa Rasulullah adalah perang untuk menegakkan agama, ya kita sekarang berperang siapa wakil kita yang bisa memperjuangkan. Jadi kalau udahlah politik itu gak usah kaitannya dengan agama gitu kan. Loh, siapa bilang? Siapa bilang kalau itu nilai-nilai Islam yang diterapkan, non muslim pun akan merasakan dampaknya. Bukan hanya untuk ini, makanya istilahnya manusia semesta gitu ya. Apalagi siapa yang termasuk yang kemanusiaan yang universal gitu ya. Yang universal itu yang seperti apa contohnya? Ya kader hijau itu, lingkungan hidup itu salah satu contoh. Karena Muhammadiyah itu tidak hanya bergerak untuk ngurus urusan yang bersifat dengan umat Islam saja ya, jadi manusia secara keseluruhan ya, termasuk di rumah sakit ini kalau mau masuk dibantu orang miskin, lihat agama mau apa, kan enggak gitu loh, kan tidak seperti itu di kita. Nah, ini hal-hal yang itu butuh orang yang bisa memperjuangkan, yang itu butuh biaya. Orang kita itu di situ sekarang. Nah, itu akan mendapatkan bagian apa? Nanti kalau kita ikut berjuang, ikut membantu, yang digandeng dengan kata hasanatan, nanti apa yang diperoleh? Kemenangan. Berapa kali Rasulullah itu menang dalam peperangan? Kalahnya kan cuma satu kali toh? Iya. Kenapa? Karena saling bahu-membahu menolong Rasulullah. Nah, kemudian jadi balasan dari Allah itu lebih bagus, akan dilipat gandakan, yaitu berupa kemenangan. Kalau sudah menang, ya kita akan tenang ya. Kemuliaan, ada apa lagi itu? Dapat harta rampasan perang, ya dapat malah menghancurkan kebatilan. Nah, ini kalau sudah menang di situ, itu baru di dunia. Sehingga istilahnya khairul ummah ya, di ayat 110 Ali Imran. Ya, Rasulullah bisa ya, umat Islam sejak Rasulullah sampai sahabat tabi'in itu 700 tahun ya bisa mewujudkan khairul ummah itu. 700
tahunan. Kenapa? Karena punya punya kekuatan harta, kekuatan fisik, ya, kekuatan pertahanan itu punya. Islam itu tidak dibuat main-main, ya, seperti itu. Nah, untuk itulah baru di dunia, belum di akhirat. Ya, jadi akan mendapatkan kemenangan di dunia, ya, dan juga di akhirat. Namun sebaliknya. Jadi sehingga yang disifati itu dengan hasanah itu artinya kebaikan yang berkualitas. Karena apa? Karena menolong yang benar. Karena yang ditolong itu yang dibenarkan oleh agama. Kemudian wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu, siapa yang bergabung dengan musuh. Karena orang-orang munafik itu orang Islam, tapi gabungnya di musuh gitu. Yang ditolong itu. Maka dia akan mendapatkan bagian dari akibat buruk, ya, seperti diabaikan di dunia. Ya, dikucilkan. Mereka dikucilkan. Ya, jadi orang yang bergabung dengan orang lain untuk menolong di dalam melakukan kebaikan apa saja, ketika kita mendukung, ya, maka dia akan menerima bagian daripadanya. Sedangkan orang yang bergabung dengan orang yang mengajak kepada kejahatan, dia akan mendapatkan keburukan dan kesusahan. Nanti bingung gitu, pasti akan dikucilkan di masyarakat. Ya, jadi pada ayat 85 ini adalah pemberian syafaat oleh sebagian manusia kepada sebagian yang lain yang urusannya terkait dengan perjuangan di jalan Allah, yang ini hubungannya dengan urusan dunia. Ya, jadi ini kemudian yang kedua, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini lanjutan ayatnya. Ya, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kalian diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas segala sesuatu. Nah, ini kenapa kok kita harus menolong gitu, ya? Karena kita itu kalau ketemu sesama muslim kan disuruh salam. Tadi sholat diakhiri dengan salam. Ya, jadi syafaat itu menolongnya. Kenapa? Karena kita sudah berikrar. Kalau ketemu assalamualaikum, selamatkan dia. Nah, upaya menyelamatkan untuk kemenangan, untuk kebaikan umat Islam itu namanya syafaat yang dimaksud di ayat 85 ini. Ya, jadi man sallama alaika min khalqillah, barang siapa di antara makhluk Allah mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah iya. Ya, walaupun agamanya lain itu ada cara menjawabnya. Ya, gimana cara jawabnya kalau muslim mengucapkan salam? Ya. Tapi kalau sesama muslim itu kan kita disuruh melebihi, ya. Ya, kita disuruh lebih. Jadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal waalaikumsalam. Ini seringkali waalaikumsalam. Ada waalaikumsalam, ada cepat-cepatan waalaikumsalam gitu kan. Jadi kalau ke non muslim itu juga kita hormati juga, hanya waalaikum gitu aja. Kepadamu apa ya? Kenapa? Karena kita tidak mendoakan, ya, karena mereka
sudah berbeda keyakinan. Nah, untuk itulah maka dari salam itu mengandung 3 hal. 1, doa, saling mendoakan akan keselamatan. Yang kedua adalah tanggung jawab, bahwa kita itu punya tanggung jawab untuk menyelamatkan satu sama lain, apalagi untuk menyelamatkan agama. Yang untuk menyelamatkan agama itu nggak bisa hanya dipikul 1-2 orang. Maka kenapa Ki Ahmad Dahlan membuat organisasi? Ya, saya telepon wakil rakyat DPR di Kota Malang. Ya itu nggak direken kalau nggak pakai surat organisasi, nggak direken. Ya itu kan banyak hal gitu ya, banyak hal di Kota Malang yang kota pendidikan tapi kurang mencerminkan sebagai kota yang di situ terdidik gitu ya. Coba pengendara sepeda motor di situ padahal nggak boleh lewat sepeda motor, diterak aja terus saja gitu ya. Jadi harusnya kan tahu di mana tempat-tempatnya. Jadi belum mencerminkan sebagai kota pelajar, kota yang terdidik gitu ya. Jadi ini istilahnya salam itu adalah doa, salam itu adalah tanggung jawab. Setelah menganjurkan ya Rasulullah supaya berjihad, memerintahkan kepada kaum muslimin supaya bersekutu ya di dalam berperang ya, saling tolong menolong antara satu, jangan berpihak kepada musuh. Walaupun ada, makanya orang munafik itu ya dia ngomongnya Islam tapi berpihaknya kepada musuh. Ya itu diawali dan memerintahkan kepada kecintaan dan kedamaian gitu ya, dan kedamaian. Maka inilah simbol perintah Allah itu. Kalau salam maka kita harus memberinya lebih minimal itu seimbang, minimal seimbang. Jadi kalau orang sudah meminta kepada Allah untuk keselamatan, maka kita harus menjawab ya, penghormatan, membalas dengan menjawab salam. Ya sekarang salamnya macam-macam ya. Di Malang salam apa? Satu jiwa. Iya, itu macam-macam itu, salam Pancasila, salam apa gitu ya. Jadi walaupun sudah diingatkan oleh majelis ulama kalau kita salam ya sudah Assalamualaikum, karena sudah jadi salam nasional, sudah jadi salam nasional ya. Jadi saya nikahi Pak Aso dulu nggak pernah nambah-nambah macam-macam. Assalamualaikum ya, Assalamualaikum ya. Ini kadang-kadang sekarang semua disebut gitu ya. Jadi toleransi itu nggak seperti itu sebenarnya. Nah kemudian ayat berikutnya ini terkait dengan masalah jadi syafaat itu adalah bentuknya. Kenapa kok kita disuruh saling memberikan bantuan, mendukung di sini? Jangan berpihak kepada musuh, karena kita diikat dengan salam. Kita diingat dengan salam, berarti satu sama lain harus saling bahu membahu, tolong menolong untuk saling memberikan jaminan keselamatan. Ya, jadi kalau salam itu ibaratnya seperti saling memberikan jaminan antara satu dengan yang lainnya ya, seperti yang ada di operasi barang itu kan saling tolong menolong, maunya kan begitu. Tapi yang terjadi kadang-kadang saling nongklang satu sama lainnya. Itu karena tidak dipahami. Maka itu semuanya tercermin pada ayat 87. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kalian di hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Dan siapakah orang yang lebih besar perkataannya dari
Jadi ini yang kita lakukan, apa itu syafaat ataupun salam, kita harus memberikan pertolongan, saling menyelamatkan antara satu dengan yang lainnya, ya. Jadi ada amar ma'ruf, kemudian ada lawannya nahi munkar, itu selalu berpasangan. Jangan hanya ngajak baik saja. Ketika ada kemungkaran itu terjadi, maka kita harus cegah, jangan sampai terjadi kemungkaran-kemungkaran yang berikutnya. Nah, itu semuanya akan bisa terlaksana hidayah. Ya, ini pada satu saat memang tidak bisa terpisah. Ya, tapi kalau kita melihat bahwa tauhid itu implementasi daripada keimanan itu. Ya. Jadi ini maka di Muhammadiyah itu selalu yang namanya tauhid itu menjadi materi utama gitu ya. Jadi orang yang beriman, maka di situ tauhidnya la ilaha illallahnya bukan hanya dipikirkan, tapi bagaimana diwujudkan di dalam perbuatan, sehingga ada tiga itu, ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ya, untuk rububiyah seluruh agama apapun itu punya secara fitrahnya, itu meyakini bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada dirinya yang disebut dengan Tuhan. Ada yang bilang Sang Hyang Widiwasa, ada Tuhan Allah kan gitu. Berarti secara rububiyah itu mereka yakin semua itu. Namun di uluhiyah, kita saja yang sudah ibadah itu kadang-kadang lemah di uluhiyah. Kalau rububiyah itu berkaitan yang kita yakini Allah sebagai pencipta, pengatur, pengelola, pemilik, ya, secara mulkiyahnya itu kita yakini di rububiyah itu. Namun uluhiyah itu yang kita tuju. Maka ciri di dalam doa, antara doa Al-Quran dan doa di dalam hadis itu ada perbedaan ya. Kalau di Al-Quran 90% doa di Al-Quran itu pakai kata Rabbun, hubungannya dengan tauhid rububiyah. Yang uluhiyahnya satu itu Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u man tiyah. Supaya yang jadi pemimpin itu pun harus, ya, itu yang tujuannya hanya untuk Allah. Tapi yang lainnya itu pakai Rabbana, Rabbi, ya, pakai Rabbana. Ya, itu kenapa? Karena yang kita yakini misalnya Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim minta, ya Tuhanku, berilah aku anak yang soleh. Kenapa kok pakai kata Rabbi? Itu hubungannya dengan rububiyah. Kita harus yakin yang bisa mewujudkan adanya anak soleh itu hanya Allah. Kita nggak bisa, maka kita disuruh mohon Rabbana hab lana min azwajina. Yang bisa mewujudkan punya pasangan yang qurrata a'yun itu hanya Allah. Maka itu harus kita yakini. Harus kita yakini. Ada yang terpadu ya, Allahumma Rabban nas, ya, yang memiliki manusia, yang kita yakini bisa menyembuhkan itu hanya Allah. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Tapi manusia disuruh ikhtiar dan disuruh berdoa. Doa itu untuk apa? Ya, setidaknya bisa menikmati sakit. Lah, orang menikmati sakit itu loh gak gampang, tidak mudah. Yang banyak adalah keluh kesah. Ya, jadi kalau baca Allahumma Rabban nas, ya Allah, ya kita tuju, kita berdoa itu karena apa? Allah memerintahkan agar supaya kita saling mendoakan. Rabban nas, Tuhan pemilik manusia itu. Maka Allah juga yang berhak untuk menyembuhkan. Kadang nggak suku-suku kok
bertahun-tahun, jadi itu terus sudah langganan gitu ya. Ya, jadi itu kalau tidak punya pemahaman, itu menjadi terus orang berkeluh kesah. Jadi susah untuk menikmati sakit itu. Saya sering menyampaikan kalau sudah yang agak ini, coba bacalah sehari sekali surat Ar-Rahman. Nek gak kuat karena sudah sakit, Al-Kausar. Bukan nek sakit baca Ar-Rahman, gak gitu. Supaya apa? Lebih banyak ingat nikmat Allah itu lebih banyak daripada yang dirasakan sakit sekarang ini, gitu loh. Ya, kalau nggak kuat baca itu. Jadi bagaimana bisa menikmati sakit kok dinikmati. Tapi kalau sudah tauhidnya sudah benar, ya kita yakin bahwa Allah yang akan menyembuhkan. Kapan? Ya urusannya Allah, bukan urusan dokter ya. Urusannya Allah gitu. Tapi manusia tetap ikhtiar dan doa, dan ikhtiar dan doa tawakal. Jadi ini mentauhidkan Allah. Sedangkan uluhiyah itu yang dituju, itu berat memang. Kenapa masuk masjid kok Allahumma ftahli abwaba rahmatika? Kita ke masjid itu bukan karena kerja di sini. Nanti aku kok kelihatan nggak sholat, nanti di PHK. Kita mau apa? Kita mau ketemu Allah. Maka ketemu Allah itu yang bagus. Ya, kita mau ketemu dengan Allah. Coba yang di hadis itu banyak menggunakan kata Allahumma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Kita belajar ini ya. Ya, kita tuju kepada Allah. Kenapa? Allah memerintahkan itu. Jadi kalau Rabbana itu yang bisa mewujudkan itu hanya Allah. Kalau Allahumma itu lebih banyak yang kita tuju dari perbuatan. Kita mau tidur, bismika Allahumma, ada Allahumma-nya. Ya. Kita akan apa bertemu. Kenapa? Karena di surat Az-Zumar ayat berapa? 42 itu Allah mengambil jiwa kita ketika tidur, ada yang tidak dikembalikan, ada yang dikembalikan lagi kan gitu. Maka kalau dikembalikan mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi alhamdulillah kita syukuri dengan saya hari ini masih hidup kan gitu. Ya, itu tauhid membedakan secara rububiyah semua manusia. Nah, namun yang uluhiyah itu yang berat. Maka kenapa kok la ilaha illallah la ma'budu illallah itu kata yang mengandung kalimat yang peniadaan. Kita hilangkan semua tujuan itu. Terus yang ketiga adalah asma wa sifat. Allah memiliki 99 sifat yang sempurna yang tidak dimiliki oleh manusia. Enggak semuanya bisa dimiliki. Kita hanya mendapatkan petikan. Maka disuruh sebutlah nama Allah itu di dalam sholat. Itu banyak sekali nama-nama Allah. Jadi sami Allah, jadi semoga Allah mendengar doa kita. Ya, jadi yang bisa mengampuni, warzuqni, yang bisa memberikan rizki itu hanya Allah. Ya. Jadi ini kaitannya dengan orang yang bisa menolong, apalagi untuk perjuangan agama, yang bisa berupaya untuk mengimplementasikan salam di dalam kehidupan bermasyarakat pada umat Islam itu adalah mereka yang bertauhid secara benar. Maka Allah la ilaha illahu, ya, Allah memadukan antara tauhid dan iman dengan pemberian balasan nanti di akhirat. Jadi kalau tidak dikaitkan dengan tauhid uluhiyahnya ini, ya nanti di dunianya dapat tapi di akhirat nanti tidak dapat. Itu kan sayang sekali. Ya. Jadi ini yang kadang-kadang memang beda tipis ya antara ini aku bekerja mencari kehidupan ya karena memang diperintahkan, tapi jangan sampai melupakan, jangan sampai tidak nyambung dengan akhiratnya.
Jadi makanya di situ waman asdaqu minallahi hadisa. Jadi tidak ada satupun, itu harus kita yakini, tidak ada satupun perkataan yang lebih benar perkataannya daripada apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nggak ada bohongnya gitu ya. Jadi kalau kita menolong untuk kebaikan orang banyak, kebaikan Islam, maka Allah akan memberikan balasan ya nanti di mana, di dunia dan di akhirat ya. Apa di dunia? Ya kemenangan Islam ya. Saya kadang-kadang kalau sekarang itu banyak sekali relawan, nggak hanya gitu, tapi apa yang dilakukan. Kita kalau mau menang itu ya istilahnya harta itu menjadi modal utama di dalam perjuangan ya. Namun kalau dikumpulkan dari sedikit-sedikit itu akhirnya menjadi banyak. Jadi jangan nunggu banyak ya. Kenapa? Karena di dalam tegaknya Islam itu membutuhkan biaya ya. Jadi ini agar supaya tidak keliru memahami bahwa yang dimaksud syafaat di ayat 85 itu adalah pertolongan ya untuk kepentingan bersama yang nanti diharapkan Allah menjanjikan, yaitu kemenangan bagi umat Islam, dan itu sudah dibuktikan di masa Rasulullah dan para sahabat yang bisa mewujudkan khairul ummah, sebaik-baik umat yang gagah, yang memiliki kekuatan secara ekonomi, kekuatan persenjataan ya, itu sudah dibuktikan selama kurang lebih 700 tahun dari masa Rasulullah SAW ya. Jadi ini yang jadi bahan renungan juga, supaya semangat yang lagi sakit pun ya tidak boleh berputus asa, yaitu hubungan dengan doanya, karena kalau doa orang yang lagi diuji oleh Allah itu mustajab ya, itu harus diberi motivasi ya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Nasrul minallah wa barakatuh wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.